Guru, kita akan hadirkan nanti tentunya ya perbincangan. Kalian kan akan berbincang dengan guru-guru dari Indonesia Mengajar. Guru-guru muda tepatnya. Keren loh mereka itu, 1 tahun. Dia ngomong mudanya muda. Iya, saya juga masih muda. Iya, guru memang adalah sebuah lentera bagi murid-muridnya. Suatu profesi yang sangat mulia di tengah masyarakat Indonesia yang sangat merindukan secercah ilmu tentang kehidupan. Karena mereka adalah lentera Indonesia. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gambung, kamera, action. Good morning everyone. Namaku Trisa Melati. Tak lama setelah menyelesaikan studi pasca sarjana bidang sejarah seni di Universitas Leiden, Belanda, aku menjadi pengajar muda di Muara Enim. Talang Air Guci berada di pedalaman Sumatera Selatan. Butuh sekitar 4 jam perjalanan darat dari Palembang menuju Prabu Mulih, kota terdekat menuju Desa Sugihan, Kecamatan Rambang, Muara Enim. Aku biasa menempuh jarak 9 km dari jalan beraspal dengan kondisi baik di Desa Sugihan, menembus belantara perkebunan karet. Talang Air Guci bagian dari wilayah Desa Sugihan. Kesulitan transportasi akibat beratnya medan menjadi kendala akses. Air Guci pun menjadi daerah terpencil dan mengalami kekurangan guru. SD Kristen Wadangko. Disinilah aku ditempatkan oleh Gerakan Indonesia Mengajar selama 1 tahun. Di Desa Wadangko, Kecamatan Molumaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tempat sekolah ini berdiri, aku tak hanya menunaikan tugasku sebagai pengajar Buddha. Lebih dari itu, aku menemukan arti kebersamaan lebih dalam tentang kepedulian banyak orang pada pendidikan. SD ini milik Yayasan Dr. JB Sitanala, sebuah yayasan gereja Protestan Maluku. Di sini aku dipercayakan menjadi wali kelas 1. Bagiku mengajar anak-anak kelas 1 adalah tugas yang sungguh menantang. Anak-anak ini tidak melalui tahap pendidikan pra-SD, karena tidak ada pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak di desa. Sehingga bukan pekerjaan mudah membiasakan mereka bersekolah dan mengajari mereka baca tulis. Hanya inilah yang aku bisa, membuat mereka betah dan senang berada di dalam kelas. Capek gak belum? Bisa ambil gak deh? Aku berusaha membangkitkan kekayaan imajinasi anak-anak. Caranya dengan mengangkat tema-tema kontekstual yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah ini kata belum apa? Kalau kita bicara mengenai pendidikan, tentunya tidak terlepas dari peran yang namanya guru, ya Nas ya? Betul sekali, dan kita juga mengucapkan selamat Hari Guru ya tentunya. Betul sekali. Dan kepada 2 orang yang sudah hadir di sini yang juga menjadi sukarelawan dari Tenaga Indonesia Mengajar ya. Ya. Sudah 1 tahun. Iya. Di sini juga ada Dimas Utoma dan juga Trisa Melati yang sudah menjalani program 1 tahunnya dan baru kembali pada bulan Juni kemarin ya. Selamat datang dulu sebelumnya di Indonesia Morning Show. Ini tertarik sekali, saya pengen tanya, sebenarnya apa sih yang membuat kalian kok tertarik mau menjadi pengajar muda? Siapa dulu nih? Ya boleh, terserah siapa. Dimas boleh? Iya.
sebelumnya saya bekerja di perusahaan swasta Mas di Jakarta, lalu saya mengikuti sebuah ada acara yang namanya Camp Nasional Alumni. Jadi di situ ada alumni-alumni membahas ya macam-macam lah persoalan bangsa. Nah, dibagi menjadi Kapita Selekta. Ada beberapa waktu itu saya iseng sebenarnya masuk ke Kapita Selekta bidang pendidikan, padahal nggak nyambung sebenarnya background saya dari industri makanan, perusahaan industri makanan. Di situ diceritakanlah berbagai macam persoalan pendidikan di Indonesia dari A sampai Z. Nah, salah satu pembicaranya itu ada Ibu Welin Han yang kemudian menjadi trainer para pengajar muda yang akan diberangkatkan. Dan dari situ saya mendapat saya merefleksikan pada diri saya sendiri apa yang saya bisa berbuat untuk kalau tidak dikatakan memperbaiki pendidikan, paling nggak ikut mengkritik lah kondisi yang sudah bisa katakan memprihatinkan gitu. Apa yang kita buat, ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian selang beberapa bulan saya keluar dari pekerjaan saya mendaftar ke Indonesia Mengajar, keterima dan akhirnya saya berangkat mengajar selama setahun dan Juni kemarin sudah pulang. Di mana? Saya mengajar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Kalau di peta namanya sih Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar. Iya. Bahkan Itu kita kalau- aja nggak tahu ya itu. Iya, belum pernah dengar saya terpencil juga. sekali. Itu berapa jauh lagi kalau kita naik pesawat, kita berarti turun di Ambon. Ambon, Kemudian 5 kita jam dari Ambon ke Saumlaki sekitar 1,5 sampai 2 jam. menggunakan pesawat atau kapal? Pesawat Pesawat lagi. kecil sih, pesawat perintis. Oh, Nah, oke. Lalu dari Saumlaki ke tempat saya bertugas di Kecamatan Molumaru, kita naik kapal perintis lagi selama 1 hari 1 malam. Wow, 1 hari 1 malam, luar biasa untuk sampainya ke sana aja luar biasa jauh ya. Kalau Trisa, Kalau saya kan latar belakangnya itu dari desain. Terus saya setelah S1 kan saya langsung lanjut ke S2. S2-nya waktu itu di Belanda. Terus waktu balik ke Indonesia, terus saya tiba-tiba lihat ada poster tentang Indonesia Mengajar gitu. Waktu itu saya lihat poster yang dari angkatan 1 gitu. Terus ada informasi bahwa ada pembukaan untuk pengajar muda yang angkatan keempat. Nah, saya sebetulnya sejak dulu itu memang ada ketertarikan untuk beraktivitas bersama anak-anak. Saya waktu mahasiswa juga beberapa kali mengikuti acara yang berkegiatan dengan anak-anak SD gitu kan. Jadi memang dari awal tuh saya suka ibaratnya ngajar gitu yang berhubungan dengan kreativitas atau apa gitu. Nah terus saya pikir juga waktu saya sekolah gitu kan, sekolah satu di Belanda, saya ngerasa kok saya udah ngelihat negara lain ya gitu, tapi kok negara sendiri belum dilihat gitu. Terus dan pas Indonesia Mengajar ini kan memberikan kesempatan kita anak-anak muda untuk mengajar ke daerah-daerah yang mungkin kita nggak akan ke daerah itu kalau kita tidak menjadi pengajar muda gitu kan. Ke daerah-daerahnya kan yang mungkin di peta aja susah dicari gitu. Tadi kan Mas Adrian bilang belum pernah dengar Molumaru gitu, tempatnya Dimas gitu kan, Maluku Tenggara Barat. Nah berarti ini kesempatan gitu, gimana supaya kita bisa ke daerah itu, mengenal Indonesia lebih dekat dan secara langsung berkontribusi untuk pendidikan Indonesia gitu kan. Itu kan pendidikan dasar gitu. tapi perasaannya loh, kalau pada saat kamu mendengar bahwa kamu akan ditempatkan ke daerah yang boleh katakan terpencil seperti itu. Sebelumnya apalagi punya pengalaman tinggal di Belanda, nyaman, apa-apa tuh kan semua tersedia. Gimana sih? Justru itu ya yang menurut saya justru itu adalah bukan tantangan sih, malah tertarik gitu untuk bagaimana sih melihat Indonesia yang lebih dekat. Selama ini kan saya tinggal di Bandung, di Jakarta gitu. Saya nggak tahu bagaimana rasanya tinggal saya kan di Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya belum pernah, kalaupun Sumatera kan mungkin biasanya kalau kota besarnya ya Palembang, Padang, Medan. Nah ini kan kita ke desanya nih, gimana sih rasanya tinggal di sana gitu kan. Dan itu justru malah menurut saya sih menarik gitu. Dan itu yang paling membuat saya bersemangat justru gitu. Jadi bukannya aduh terpencil, tapi malah semangat apa sih gitu. Ingin gimana melihat gitu. ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mengajar gitu ya, apa sih satu hal yang mungkin paling mengubah kita secara individu gitu? Mungkin dari Dimas, kalau saat kita mengajar gitu, seperti apa sih sebenarnya? Pelajaran yang saya dapatkan selama mengajar, mungkin kalau kita kadang-kadang berinteraksi dengan orang dewasa,
kadang-kadang bisa basa-basi gitu ya. Tetapi kalau kita berinteraksi dengan anak-anak, kadang-kadang saya mengajar kelas 1 ya. Saya mengajar kelas 1, anak-anak tuh kalau dia bosen atau nggak suka ya dia benar-benar akan bilang nggak suka, pergi dari kelas gitu. Kalau kita sama orang dewasa kan mungkin sungkan atau sobat. Jadi saya tertantang bagaimana sih mengajar dengan cara menarik supaya anak-anak tuh betah di dalam kelas. Ada itu yang pergi tiba-tiba saat Dimas datang kemudian nggak mau belajar. Banyak. Yang lompat dari jendela ada. Ah, serius? Waduh. Iya, karena kan mereka tinggal di sekitar sekolah, ada yang tiba-tiba pulang gitu. Oke. Oke, mungkin pengalaman waktu Dimas di sana, ada nggak satu perubahan pada saat Dimas baru datang dan juga setelah Dimas akan sesaat mau pulang, ada yang berbeda nggak dengan kedatangan kamu di sana, Mas? Sebenarnya yang selalu coba dilakukan oleh PM dimanapun sebenarnya prinsipnya sama. Ketika kita datang ke satu daerah, sebenarnya kita pengen mendorong masyarakat untuk rame-rame turun tangan menangani masalah pendidikan. Jadi yang selama ini kan seolah masalah pendidikan hanya dibebankan ke sekolah, guru, kepala sekolah. Nah, yang saya coba lakukan selama di desa adalah setiap keputusan-keputusan di sekolah itu yuk kita bicarakan rame-rame, termasuk hal yang kecil, misalnya waktu itu kita mau buat pagar sekolah, lalu kemudian beberapa kegiatan, kita undang semuanya, komite sekolah, termasuk kepala desa, terus kaur pembangunan, nah itu yang nantinya ngurusi pembangunan pengerjaan pembangunan di sekolah. Kaur itu apa, maaf? Kepala urusan, jadi stafnya kepala desa, ada kaur pembangunan, kaur pemerintahan. Oke, dan itu waktu itu bikin pagar begitu. Iya, itu jadi gotong waktu royong. itu kemudian setiap rumah harus menyumbangkan beberapa bilah bambu, ada yang iuran paku, ada yang iuran cat. Iuran paku. Iya, ya mereka bisanya itu ya itu yang mereka lakukan. Nah, itu yang sebenarnya kita coba dorong seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu. Kalau dulu itu masih ingat gak, Nas? Ada ABRI masuk desa. Nah, kalau sekarang pengajar muda masuk desa ya. Tapi apa sih kriterianya memang kalau kita ingin menjadi seorang pengajar muda itu? Pengajar muda sih yang pertama pendidikannya minimal S1 dari berbagai bidang, jadi tidak harus dari keguruan. Saya sendiri kan dari desain, terus kalau Dimas itu dari teknologi pangan. Tapi kita semua juga nanti akan dibekali materi pendidikan tentang pedagogik, gitu kan, cara mengajar, terus dan lain-lain. Jadi ada pembekalannya. Terus syarat yang kedua itu muda. Belum menikah ya? Muda. Kok kamu ngomong mudanya tapi nengok ke saya, jangan begitu Sambil dong, Dimas. ketawa-ketawa lagi, muda. Tahu saya memang udah nggak bisa mendaftar gitu ya. Ada Muda. yang dianjurkan maksimal 25 tahun. Oke. Nah, Kalau terus menikah atau tidak boleh? Ya harus belum menikah. Oh, belum. Harus belum menikah aja Oke. deh. Kalau ini saya boleh nengok ke kamu juga. Oh iya boleh, saya juga nengok bisa ke kamu. Tapi saya penasaran mungkin dari Trisa ya, sebenarnya apa sih perbedaan signifikannya gitu ketika kamu setelah selesai dari sana di para anak-anak di sana dan juga untuk Trisa sendiri? Kalau saya lihat sih gini, sebetulnya kan kenapa juga kita ditempatkan daerah-daerah yang bisa dikatakan jauh dari jangkauan ibu kota ya, karena saya juga sama di sana menyadari bahwa selama ini mereka merasa agak-agak terlupakan lah gitu, terlupakan. Jadi mereka kadang-kadang merasa karena mereka jauh dari ibu kota, mereka merasa tidak terlibat dalam apa sih yang terjadi di kota-kota besar gitu kan. Nah sehingga ketika pengajar muda berkegiatan bersama mereka gitu kan, mengajak guru-guru, murid-murid masyarakat di sana, mereka merasa oh iya ya kita juga ternyata bagian dari Indonesia loh gitu. Kita juga, mereka makin merasa di bagian dari Indonesia, terus mereka juga makin percaya diri untuk ikut kegiatan. Misalnya kalau murid-murid itu kan lomba ya, biasanya ikut lomba-lomba gitu. Mereka yang tadinya nggak pernah ikutan lomba, yang karena nggak ada informasi, mereka tidak tahu. Lalu yang kedua juga mungkin adanya kurang kepercayaan diri. Terus kita mulai mengajak, memberikan kepercayaan diri gitu kan, mendorong mereka gitu. Sehingga akhirnya mereka makin oh iya, walaupun kita dari desa, kita bisa ikut acara-acara yang mungkin bisa sampai ke Jakarta gitu kan. Nah kebetulan baru aja kemarin minggu lalu salah satu murid saya ada yang menjadi delegasi daerah untuk konferensi penulis cilik Indonesia. Gitu. Selamat ya. Jadi itu juga setelah kan di tempat saya sudah 2 kali ada 2 angkatan, sekarang angkatan yang ketiga ada pengajar muda. Jadi
setelah ini angkatan ketiga nih baru ada satu anak yang bisa mewakili untuk ke Jakarta dan itu merupakan suatu kebanggaan besar gitu. Itu umurnya berapa anaknya? Kelas 4 SD, berarti dia Kurang lebih sekitar 9 tahun ya? Iya betul, 9 Kalau tahun. Dimas sendiri apa pengalaman yang paling berkesan selama 1 tahun di sana? Yang paling berkesan karena saya ditempatkan di daerah yang tantangan geografisnya cukup menantang ya. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Lalu untuk ke ibu kota kabupaten sendiri membutuhkan waktu tadi 1 hari 1 malam naik kapal. Dan setiap seminggu sekali saya harus ke kecamatan, ibu kota kecamatan untuk membantu mengajar SMA karena di sana juga kekurangan guru. Nah untuk ke sana saya harus jalan kaki 8 km lewat hutan. Jadi artinya pulang balik itu saya harus berjalan 16 km. Pernah juga waktu itu bersama dengan crewnet juga kita dalam perjalanan itu naik kapal motor, perahu gitu, mesinnya rusak. Jadi kita terkatung-katung 18 jam di laut, 18 malam kehujanan, nggak ada bekal makanan. Jadi setelah pulang ke sini yang saya petik pelajaran adalah bahwa ketika kita begitu dekat ya dengan maut seperti itu, ya kadang-kadang pada waktu itu uang 1 miliar pun nggak ada artinya. Lebih berharga misalkan tempat gen minyak itu bisa biar bisa nggak tenggelam seperti itu. Jadi lebih sering bersyukur sih. Luar biasa. Bersyukur. Nah, itu yang paling penting, tapi sekali lagi kita juga bersyukur sudah punya tenaga kerja seperti tenaga pengajar muda seperti kalian yang akan memberikan motivasi terus untuk anak-anak dan mengajarkan begitu banyak hal gitu kepada anak-anak. Sekali lagi selamat Hari Guru se-Indonesia PGRI, selamat. Dan kita penasaran sedikit, ini sebenarnya bukan penasaran sih, ingin ngerjain ya. Gimana ya caranya kalau misalnya mau memotivasi anak-anak, bisa nyanyi atau gimana gitu nggak? Oh, ini coba ingat nih masa-masa beberapa bulan yang lalu nih. Nah kalau nyanyi ini kebetulan ini jagonya nih, dia kan emang suka main gitar. Jadi, Oh iya? Oh gitu, ya Jadi tapi ada gitar. biasanya kita juga pelajaran soalnya dibikin jadi ini ya, jadi lagu ya. Nah gimana? Oke, coba misalnya. Saya mau dong diajarin diajarin ngitung. Gimana? Ya saya memang biasanya kalau ngajar pakai gitar supaya anak-anak tuh lebih seneng gitu nyanyi. Tapi ada di liputan juga kalau misalkan salam pagi gitu kita nyanyi dulu selamat pagi semua, memulai hari ini mari kita berdoa, itu sederhana misalnya. Terus bisa juga lagu-lagu pelajaran yang Seperti apa? khusus itu saluran pencernaan kan ada lagunya kan. Misalnya ada yang siklus air gitu kan. Kita bisa ambil lagu-lagu dari lagu anak yang udah ada terus kita ganti liriknya kan. Misalnya siklus air gitu kan. Air laut menguap lalu jadi awan, awannya berkumpul. Air laut menguap jadi uap air mengumpul lalu jadi awan, awannya memadat lalu turun hujan. Itulah kawanku daur hidup air. Gitu. Daur hidup. Mati dan juga Dimas Utomo. Terima Ini benar-benar kasih. kalau dari mereka udah nyanyi terlihat ini memang bakat menjadi seorang pengajarnya itu sudah terlihat dari sekarang. Sampai nih. saya aja dengerin. Padahal biasanya jadi murid nggak gitu baik. Tapi pokoknya apapun yang kalian lakukan ini mudah-mudahan seperti tadi Shanas bilang bisa jadi motivasi buat anak-anak muda yang lainnya untuk kita juga bisa berkontribusi buat bangsa kita melalui hal-hal pengajaran dan pendidikan seperti ini ya. Iya betul, ada banyak cara sebetulnya. Kita juga lihat memang sekarang banyak sekali anak muda ya. Kita kan cuma contoh aja ya, tapi sebenarnya banyak sekali seperti itu. Keren deh, keren. Salam ya buat teman-teman pengajar muda lainnya ya. Siap. Terima kasih sudah datang di Indonesia Morning Show. Terima kasih.